kalau kita lihat keadaan sekarang makin gimana ya, complicated ya kayaknya sekarang ini. Tapi kalau posisi Trump sendiri gimana sih? Kayaknya kalau kita lihat warganya sendiri udah enak sama dia. Karena kan gara-gara penutupan Selat Hormuz, harga minyak global naik, otomatis harga BBM di Amerika udah naik, biaya hidup naik. Nah itu bahkan itu kalau tidak salah terakhir hasil polling menyebutkan cuma 26% yang merasa puas terhadap kinerja Presiden Trump. Nah kabarnya Rusia sudah memperbaiki dari hasil pengalaman perang, kabarnya sudah ditingkatkan lagi agar bisa sebanding atau bisa mengalahkan drone Sting-nya buatan Ukraina. Itu kabarnya udah dikirim lagi ke Iran. Jadi kita akan melihat nih perang drone nantinya. Jadi Ukraina itu punya produksi massal drone yang harganya lebih murah daripada Shahid. Jadi ini pesawat nirawak kamikaze-nya Iran kan Shahid 136 itu kan ongkos produksinya antara 20.000 sampai 30.000 dolar per unit. Nah, Ukraina punya yang lebih murah, itu namanya Sting. Harga produksi satunya cuma 2.100 dolar. Jadi drone ini untuk mengejar drone Shahid nanti yang digunakan. Bahkan Qatar perjanjiannya lebih maju ketimbang Arab Saudi maupun UEA. Jadi kalau sama UEA sama Saudi, Zelensky kan kemarin baru datang ke ketiga negara itu. Hanya hitungan jam ketiga negara itu dan semuanya dapat perjanjian keamanan. Artinya dia dapat duit banyak lah. Itu Zelensky sudah menjanjikan 1.000 drone Sting yang harga per unitnya 2.100 dolar untuk UEA maupun Arab Saudi. Untuk melawan ya itu drone-drone kamikaze-nya Iran. Nah kalau Qatar malah lebih maju lagi, dia akan punya pabrik bersama untuk memproduksi di dalam Qatar. Artinya kan istilahnya dia punya lebih banyak ketimbang yang dijanjikan Ukraina 1.000 drone per bulan yang kepada UEA maupun ke Arab Saudi. Karena kan dia punya mau bangun di negara sendiri. Nah cuma pertanyaannya adalah ketika perang Rusia-Ukraina sejak 2022 itu, Iran kan mengirim drone Shahid ke Rusia. Kemudian itu istilahnya dimodifikasi lagi, diperbaiki, ditingkatkan, namanya jadi Geran 2. Nah kabarnya Rusia sudah memperbaiki dari hasil pengalaman perang dan Ukraina lawan Sting itu, kabarnya sudah ditingkatkan lagi agar bisa sebanding atau bisa mengalahkan drone Sting-nya buatan Ukraina. Itu kabarnya udah dikirim lagi ke Iran. Jadi kita akan melihat nih perang drone nantinya. Karena kan selama ini yang pakai drone kan cuma Iran. Ya, dibalas dengan rudal-rudal intersepsi kayak Patriot, Tomahawk yang itu harganya sekitar 3 juta dolar sampai 4 juta dolar. Belum lagi rudal THAAD yang harganya satunya itu bisa 12 juta dolar. Artinya kan rugi. Drone dibalas rudal itu kan rugi. Nah makanya kalau drone ini dipakai nantinya, drone Sting buatannya Ukraina, artinya ini kita akan melihat perang drone, bukan sekedar rudal lagi. Saya dengar ada sempat salah tembak ke Rusia itu, atau mungkin memang dibidik untuk menyetop suplai persenjataan dari Rusia ke Iran. Yang salah tembak mana Pak? Maksudnya Israel itu menembak tempat suplai senjata Rusia ke Iran kalau nggak salah. Iya, saya sempat dengar kabar. Yang kemudian orang banyak viralnya, wah eskalasi nih Rusia ikutan gitu kan. Iya. Tapi ternyata nggak terjadi apa-apa juga sampai sekarang. Jadi Rusia bantunya dari belakangnya itu salah satunya mengirim kembali drone hasil modifikasi mereka dengan kemampuan lebih tinggi, namanya Geran. Nah, itu berdasarkan hasil perangnya dengan Ukraina dari 2022. Ukraina bikin Sting 2100, Rusia melawannya dengan Geran hasil modifikasi dari Shahid 136. Nah ini kita akan lihat sejauh mana efektivitas siapa yang menang, drone Sting seharga 2.100 atau drone Shahid kamikaze 136 Iran seharga 20.000 dolar. Ini yang akan kita lihat karena perjanjiannya baru saja beberapa hari lalu. Tapi kemarin ada postingan banyak itu mengenai Qatar akan bersama Iran, itu benar nggak? Benar, ya itu tadi seperti saya sebut. Itu dilansir itu langsung jumpa pers juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, bahwa dia akan bersama Iran karena dia mengakui Iran ini sudah lama, milenia. Ribuan tahun yang lalu sudah ada. Nah, katanya Irak juga mau ikutan. Irak karena memang koalisi Syiah. Kan sejak Saddam Hussein jatuh, itu rezim yang berkuasa Syiah. Makanya milisi-milisi Syiah banyak di Irak setelah jatuhnya Saddam Hussein. Oh, justru pada jatuhnya Saddam Hussein dulu Amerika punya peran di situ ya? Iya, Amerika punya peran. Dia menjatuhkan Saddam yang dianggap memproduksi senjata pemusnah massal walaupun tidak terbukti. Ya sekarang dia kena baktunya. Yang sekarang berkuasa rezim Syiah, ya otomatis pro-nya ke Iran.
Oh, inilah dia perang guys. Namanya juga politik ya. Politik itu nggak ada setia-setianya ya, misalnya ibaratnya. Bagaimana caranya setiap politik bergerak menuju sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Nah, seperti halnya juga Amerika dalam menyerang Iran pasti ada kepentingan-kepentingan yang dia kejar dalam upaya untuk menguasai dunia kan gitu kan. Termasuk juga Israel. Kalau ngomongin mengenai karena Iran dituduh memiliki nuklir, kenapa dia nggak bom Korea Utara? Kenapa dia nggak serang Pakistan, gitu kan? Iya. Kenapa pilihnya Iran? Cari-cari alasan aja kan gitu ya? Iya benar. Nah, sebenarnya kalau kita lihat keadaan sekarang, ini makin gimana ya? Complicated ya kayaknya sekarang ini. Tapi kalau posisi Trump sendiri gimana sih? Kayaknya kalau kita lihat warganya sendiri udah enak sama dia. Iya. Warga dunia pun udah enak sama dia. Tapi seolah-olah kayak gak ada pilihan lain selain harus perang dan nggak boleh kalah. Kalau kalah tambah parah. Iya. Kalau kalah udah pasti ini ngabisin duit doang nih kan gitu kan. Iya. Jadi pilihannya cuma tinggal perang dan menang. Itu gimana tuh? Ya kan nggak mungkin nih mundur, udah pasti pemilu kalah lah. Iya benar, pemilu setelah besok nih Pak Kongres. Ya memang kelihatan Pak Hari, soliditas rakyat Iran dengan Amerika itu beda. Iran di embargo ekonomi maupun militer sejak 1979. Itu mereka tetap solid. Rakyatnya tetap hidup sesuai, walaupun memang ada demonstrasi. Kita tahu demonstrasi terbesar itu 2009 menolak kemenangan Ahmadinejad yang dianggap curang. Kemudian demonstrasi 2019 masalah ekonomi. Kemudian 2022 Mahsa Amini. Terus yang terakhir kan Januari kemarin yang dipakai untuk menumbangkan rezim tapi ternyata tidak terjadi. Nah kita tahu jadi ceritanya begini Pak Ari. Pada tanggal 23 Februari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menelpon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia memberitahu, laporan intelijen kami dari lapangan, artinya Mossad ada di sana. Nanti hari Sabtu 28 Februari, Khamenei, pemimpin tertinggi Ali Khamenei, akan rapat dengan para petinggi keamanan di kantornya. Nah, Trump diberitahu itu. Terus Netanyahu ngajak, ayolah kita serang bareng. Pas nih momentumnya, ada kesempatan. Nah, kenapa Netanyahu bilang begitu? Karena dia berpikir dengan menghabisi pemimpin tertinggi, Iran akan rusuh, nanti lebih gampang menggerakkan rakyat untuk menumbangkan rezim ulang. Nah, akhirnya Trump bilang, kasih saya waktu. Tanggal 26 Trump telepon balik ke Netanyahu. Oke, saya setuju. Ya, diserang bareng lah 2 hari kemudian. 2 hari kemudian dengan harapan itu tadi, pemimpin tertinggi. Karena malamnya ini Pak Ari, Direktur Mossad David Barnea memberikan asesmen. Penilaian kepada Kabinet Keamanan Israel. Itu anggotanya ada 8. Selain Netanyahu, 8 menteri Kabinet Keamanan itu ada 8. Ya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keamanan Nasional, yang ada hubungannya dengan keamanan dalam negeri. Udah, David Barnea bilang, kalau kita bunuh pemimpin tertinggi sipil, dalam arti pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan para petinggi militer, itu kan yang tewas juga Panglima Angkatan Bersenjata, ya kan, Abdurrahim Musawi, Komandan Garda Revolusi, Menteri Pertahanan, Menteri Intelijen. Itu kita bisa menumbangkan rezim. Ternyata kan beda. Setelah tewas, rakyat Iran turun ke jalan bukannya mau menumbangkan rezim, malah marah, sedih, dan minta balas dendam. Artinya apa yang dilakukan oleh Mujtaba Khamenei sekarang itu dapat dukungan rakyat. Berbeda dengan Trump. Karena kan gara-gara penutupan Selat Hormuz, harga minyak global naik, otomatis harga BBM di Amerika udah naik, biaya hidup naik. Nah itu bahkan itu kalau tidak salah terakhir, hasil polling menyebutkan cuma 26% yang merasa puas terhadap kinerja Presiden Trump. Itu yang bahaya untuk pemilu setelah kan November. Belum lagi juga Kongres sudah meminta sesi kepada Trump untuk memberikan seberapa legitimasi Amerika untuk nyerang Iran dalam perang kali ini. Nah itu bahaya. Makanya kita lihat kan kemarin 1 jutaan. Kalau nggak salah ada bilang sampai 9 juta di berbagai. Iya, 8-9 juta. Nah, benar. Itu kan suatu jumlah yang besar. Mungkin demo terbesar yang pernah dilakukan oleh rakyat Amerika terhadap presiden ya. Karena waktu perang Gaza kan nggak segitu banyak. Iya, kita aja 1,5 kemarin ya kalau nggak salah. Iya. Itu cuma 1,5 juta aja cukup banyak itu, apalagi 8 juta. Iya, untuk di negara seperti Amerika itu kan. Artinya kan rakyat ini sadar bahwa perang ini tidak benar. Perang ini bukan karena waktu saya lupa 2 minggu setelah perang itu. Ini kan perang udah, kalau sekarang tanggal 29 itu berarti perang udah 33 hari lah. Udah lebih dari sebulan. Itu waktu 2 minggu itu salah satu, saya lupa, CNN atau Fox News. Itu 60% rakyat Amerika percaya Iran itu bukan ancaman bagi Amerika. Iya kan? Intelijen terorisnya keluar kan? Iya, benar.
Jadi bahkan ada juga mantan intelijen juga yang wanita, saya lupa namanya, Tulsi Gabbard, bukan? yang dia cerita mengenai yang sekolah anak TK itu ternyata memang dibidik. Dijelaskan gitu, diukur berapa hari sebelumnya, memang sudah katanya pakai drone sekalipun mau pakai itu pasti orang tahu itu sekolah TK gitu. Dan kenapa dibidik pun alasannya apa masih menjadi pertanyaan gitu. Kenapa harus anak sekolah TK dulu sebelum kemudian ngebom Ali Khamenei? Iya, mungkin basis datanya masih menunjukkan itu bukan sekolah, mungkin. Jadi belum diperbarui, mungkin saja. Oh enggak, dia jelasin itu. Jelas. Jelas datanya. Ini sekolah TK anak wanita, udah dia jelas semuanya dan tetap akan jadi bidikannya ketika ditembak itu sekolah TK-nya, mereka masuk ke musola. Iya. Ada masjid atau musola tempat situ kan. Itu pun kemudian dihajar. Dua kali. Dihajar. Jadi memastikan bahwa 170 anak TK itu meninggal semua gitu untuk memastikan. Iya. Itu kemudian lanjut ke teori konspirasi Baal tuh sesuai Epstein Files. Iya. Kalau mau merekon sesuatu, ngasih pengorbanan anak manusia dulu. Oh iya. Ngasih bayi-bayi yang masih fresh blood gitu istilahnya. Yang belum berdosa lah anak-anak itu. Iya, kenapa sebelum kemudian mengeksekusi pemimpin Iran itu dulu diembat? Ada apanya gitu secara alasan militer dia juga nggak paham kan gitu kan. Iya. Dan dilakukan pada bulan 9 tanggal 11. Tanggal 28 Februari itu 9/11 versi Islam kan, bulan tanggal 9 Ramadan. Oh iya. Ramadan kan Hijriah tanggal 9 kan. Nggak tahu ini memang penyembah Baal suka begitu emang kadang-kadang. Itu makanya aneh kalau masih ada orang yang menyalahkan Iran dalam perang kali ini, karena kan cuma membela diri. Iya. Amerika dengan Israel sudah dari hari pertama melakukan kejahatan perang. Itu tadi salah satunya ya Amerika sudah terbukti menewaskan kalau tidak salah 175 anak. 175 anak SD perempuan, khusus perempuan, anak SD. Artinya kan masih di bawah apa sih istilahnya? Belum akil balik ya. Belum akil balik, masih suci, belum masih pure blood itu. Iya. Inilah dia kedoliman yang semua dunia menyaksikan tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ini mungkin penggambaran kenapa 100 tahun terakhir umat muslim itu dijauhkan dari politik. Nggak boleh belajar politik, cuma suruh belajar agama, ibadah doang gitu. Nggak boleh ngomongin politik, nggak boleh ngomongin ekonomi, pergerakan, itu dianggap radikal semua. Iya. Mungkin ini kali impactnya ya. Iya. Karena politik mereka yang main jadi kan gitu. Iya benar. Nah guys, ini udah makin jelas sekali sekarang. Sebenarnya dunia udah pada makin melek ya. Kalau satu persatu di daerah Jazirah Arab kemudian sadar gitu bahwa mereka sebenarnya udah dalam keadaan sempoyongan nih. Iya. Keuangan udah mulai habis kan. Iya. Amerika udah mulai habis. Berarti kan warganya juga udah mulai nggak puas kan dengan presidennya kan. Iya, memang betul. Israel juga ternyata sudah kehilangan warga negara ada sekitar 200.000 orang katanya. Oh ini meninggalkan itu negara. Saya lupa 20.000 apa 50.000 terakhir itu. Iya. Katanya total sampai 200.000 tuh. 200.000 ya. Ya ada yang lewat jalan darat, ada yang lewat pesawat. Sebenarnya kan mereka mencoba menutupi lukanya itu, hancurnya. Iya. Bang. Lah berarti kan kalau sekarang kalau nggak berakhir juga kan rugi dong mereka. Iya, memang. Mereka kan rencana mau bikin Greater Israel, Bang. Iya, benar. Sekarang orang mau nginvest di Israel, siapa yang mau? Iya. Warganya kabur, bisnis juga susah di situ. Bukan malah tambah parah nih keadaan. Iya, memang. Jadi begini. Kalau boleh dilihat, ini sebenarnya Netanyahu ini memang sangat butuh perang ini, Pak. Artinya dia nggak peduli dengan kehancuran. Lucu gitu. Iya. Kenapa? Karena dia punya kasus korupsi. Kan perang Gaza kemarin tertunda terus sidangnya. Iya. Nah, perang Gaza berhenti Oktober 2025. Dan Israel masih terus membombardir Gaza walaupun ada gencatan senjata kan yang dipaksakan Trump. Nah, sekarang dia butuh perang yang lebih yang besar lagi, bukan sekedar nyerang harian ke Gaza. Nah, makanya dia akhirnya meluncurkan perang itu. Biar kasus korupsinya dia tidak persidangan kasus korupsinya tidak berlanjut terus. Nah itu makanya kan kita tahu Trump sebelum perang ini kan memaksa Presiden Israel Isaac Herzog ampuninlah tuh Netanyahu. Nah, itu kan beberapa kali tuh ada surat resminya, terus ada teleponnya, tapi kan Isaac Herzog nggak mau bahwa ya kalau hukum nggak bisa dicampuri oleh eksekutif, itu udah ranah hukum.
Nah, makanya Trump tuh juga sebenarnya marah. Nah, Trump ini kan Pak Ari, itu salah satu penyumbang dana terbesar kampanyenya waktu kemarin itu, pemilu kemarin 2024. Itu salah satunya adalah istri mendiang Raja Judi, Sheldon Adelson. Itu namanya Miriam Adelson. Saya pernah WA, saya kan punya nomor WA-nya tuh. Saya WA, saya mau wawancara dong mengenai apa sih yang diminta dari Anda ketika memberikan sumbangan terbesar bagi Trump untuk kampanye sehingga terpilih presiden. Jadi ini Miriam Adelson ini salah satu konglomerat Yahudi, tinggalnya di Amerika Serikat. Oh. Ya, dia istrinya Sheldon Adelson sudah meninggal, Raja Judi Las Vegas. Ya, jadi ini salah satu yang penyumbang terbesar. Nah, makanya kita lihat ini kan orang-orang Zionis nih Pak Ari. Yeah. Nah, makanya kita lihat bagaimana Trump sangat membela Netanyahu. Apapun yang dilakukan Netanyahu dia bela. Makanya dia berani ikut dalam perang ini, ya itu bentuk pembelaannya terhadap terhadap gerakan Zionis, terhadap Netanyahu yang sama-sama gila, sama gilanya lah dengan Trump. Jadi ya kalau kita lihat ya perang ini akan lama. Karena kalau Netanyahu kan nggak pernah bilang kita mau gencatan senjata, kita mau berhenti perang, hanya Trump. Yeah. Cuma kalau terjadi gencatan senjata antara Iran dengan Amerika, itu perang tetap berlanjut karena kan Netanyahu nggak mau berhenti perang. Sama kayak tahun lalu kan Iran Israel. Yeah. Nah, jadi ya kalau memang mau berhenti perang, Trump juga harus meyakinkan Netanyahu untuk berhenti. Tapi kan Netanyahu ya atau Israel itu duitnya dari mana? Dari Amerika juga kan? Dari Amerika juga, karena kan mereka dapat sumbangan itu per tahun 3,8 miliar. Tapi waktu perang Gaza kalau tidak salah tambah belasan miliar dolar. Itu ada dana bantuan. Nah, ketika Trump naik, dana bantuan tambahan waktu perang Gaza yang dibekukan oleh Presiden Joe Biden itu dilepas lagi oleh Trump. Jadi Trump nih lebih apa sih istilahnya sangat pro Israel doang lah, sangat pro Israel banget ketimbang presiden-presiden Amerika lainnya. Presiden Amerika lainnya istilahnya mainnya masih halus lah. Mereka pro Israel tapi tidak belak-belakan seperti Trump. Makanya kan Biden kan mainnya halus. Dia tidak ngomong bahwa kan seperti Trump dia bilang saya ini presiden Yahudi. Ya kan pernah dia bilang ada itu. Yeah. Dia bilang itu. Kayak Biden kan dia tidak berusaha. Dia tetap membiarkan perang Gaza berlangsung, tidak ada usahanya untuk gencatan senjata walaupun cuma seruan-seruan. Tapi kalau Trump ini mainnya lebih ganas lah, lebih radikal dalam membela Israel ketimbang presiden-presiden Amerika sebelumnya. Makanya dia berani mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017. Sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan oleh presiden Amerika sebelumnya sejak undang-undang itu keluar pada 1995. Padahal udah pernah di-impeach ya. Siapa? Trump? Belum, dia kalah perang. Kalah pemilu. Udah kayaknya pernah di-impeach deh beliau tuh. Udah pernah di-impeach, sekarang kena impeach lagi. Kayaknya kalau nggak salah ya, ntar mungkin koreksi saya benar apa salah. Saya pernah baca beliau waktu itu turun juga karena di-impeach. Dan sekarang dipilih lagi dan lagi mau di-impeach lagi. Ini kalau sama emangnya mau bangetan berarti nggak ada yang belajar gitu. Tapi kalau kita lihat nih, Bang, apa ada hubungannya dengan Epstein Files nggak sih, Bang, sampai mau ngelakuin apapun permintaan dari Netanyahu nih? Gitu. Bisa jadi. Kan keluar seolah-olah kan brutal banget itu kan, datanya keluar semua gitu kan. Dan dia paling banyak. Apa soal ini sebuah ancaman nih? Ini keluar harus segini nih. Bisa kita keluarin semua, bisa jadi kan kayak gitu kan. Bisa jadi ya. Karena kan sebelum perang ini kan Epstein File itu gencar keluar. Dan ada upaya dari FBI itu untuk bagaimana agar ya diedit sedikit terus atau apa. Jadi memang ya karena kan di bawah kekuasaan Trump sekarang. Jadi kan yang keluar itu Trump ada di pesta si pedofil di rumah Jeffrey Epstein itu kan, agen Mossad itu kan, yang binaannya mantan perdana menteri Ed Barak ya. Jadi ya bisa jadi memang ada kesana karena kan kejahatan pedofil itu kan sangat mengerikan. Buat rakyat Amerika semua punya anak. Ketika presidennya ternyata bermain dengan anak-anak, bermain seks dengan anak, itu kan buat rakyat Amerika siapapun itu, Bang. Bukan hanya rakyat Amerika, seluruh dunia pasti mengerikan. Oh, ternyata presiden ini ternyata pedofil. Itu jauh lebih cepat untuk membuat Trump lengser ketimbang ya perang ini. Makanya dia bisa jadi untuk mengalihkan kasus Epstein File, dokumennya di mana ada dia di sana. Ya makanya dia ikut dalam perang ini sendiri. Karena ya kasus itu kan semua orang pasti sepakat bahwa pedofil itu kejahatan yang mengerikan. Iyalah. Karena semua orang punya anak, ternyata dia makan anak orang kan, itu sangat mengerikan. Bukan cuma sebagai pedofil, dimakan gitu guys, dimakan, disebahkan.
darahnya diminum gitu, androkromnya. Nah ini sebuah kejadian yang saya rasa ini tadi cuma ada di film Dracula doang, katanya kejadiannya ini tertulis, terdata, asli semua di Epstein Files. Ini kan mengerikan ya. Yeah. Dan kalau kita lihat apa yang akan terjadi, alih-alih ingin ada rezim change, perubahan rezim di Iran, sepertinya yang lebih mungkin terjadi justru di Israel dan Amerika nih. Iya, memang benar. Jadi rezim change-nya di Amerika atau Israel ini? Iya, semakin lama perang ini tekanan buat Trump pasti akan semakin besar. Kalau misalkan kan katanya sebentar lagi Kongres akan manggil Trump untuk minta penjelasan. Apa sih dasar nyerang Iran? Kan kalau buat orang kan nggak ada dasarnya. Nggak ada dasar ini? Nggak ada dasar. Iran bukan ancaman buat Amerika. Terus juga dugaan atau tuduhan yang selama ini nuklir, ternyata Direktur IAEA di minggu pertama itu hari Selasa kalau tidak salah, Rafael Grossi bilang tidak ada bukti selama ini Iran ingin mengemas senjata nuklir. Dia kan nggak ada punya dasar hukum untuk menyerang Iran. Walaupun juga sebenarnya nggak ada dasar sama sekali karena ini kan melanggar hukum internasional, menyerang wilayah sebuah negara merdeka dan berdaulat dan bahkan melanggar piagam PBB. Lah kan udah ngelakuin berkali-kali nggak ada yang hukum. Ke Venezuela begitu, ke Palestina begitu kan juga sama aja. Makanya Pak Ari, salah satu alasan Iran untuk melanjutkan perang ini, dia nggak mau gencatan senjata. Pertama, Iran ini citranya jadi positif. Kan semua orang udah sebel nih kemarin nyulik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan istrinya, terus ngancem ambil Greenland. Artinya kan sudah ada sentimen negatif dari negara Eropa, Uni Eropa karena ini bahaya nih mau diambil wilayah mereka. Terus juga menghasut Iran. Nah sekarang ketika Amerika pangkalannya dibombardir, terus Israel juga dibombardir wilayahnya, itu kita lihat rakyat terutama negara-negara Muslim tuh rakyatnya pada seneng. Kita lihat di Indonesia mayoritas pasti dukung Iran. Iya karena kalau kita lihat orang lagi gebukin semua nih, ini preman. Iya benar. Satu kampung digebukin sama dia. Iya. Tiba-tiba ada yang ngelawan. Kan semua udah nggak lihat lagi ya Pak. Iya. Ngomongin keyakinan enggak bukan ini udah masalah gini bagaimana kita rasa aman nih kan. Iya. Artinya Iran sekarang mengambil peran yang tidak pernah dilakukan oleh negara-negara Muslim ataupun Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi militer. Dan sedikit banyak Pak Ari, Israel sebagai pelaku genosida. Amerika mendukung hal itu kan dengan politik veto, dengan ekonomi memberikan bantuan, dengan persenjataan. Ini kan sedikit banyak memberikan keadilan bagi rakyat Palestina, terutama yang di Gaza. Mereka kan sekarang senang, wah akhirnya rakyat Israel ketakutan. Bangunan banyak yang hancur, walaupun ya skalanya beda lama, jangan dibanding dengan Gaza. Tapi kan ketakutan itu sama seperti yang dirasakan. Setiap ada rudal, ada drone, bunyi sirene mereka buru-buru ngumpet. Kan itu juga yang pernah dirasakan oleh rakyat Palestina selama 2 tahun terakhir. Jadi rakyat Palestina bisa bilang biar rasa lo gitu kan. Nah, jadi dia juga ada rasa alhamdulillah ada yang balasin, ada balasin penderitaan kita. Tapi sekarang juga ternyata nggak jadi orang yang sekarang orang Tel Aviv ini lagi pada bikin konten mengecam bahwa sekarang mereka sedang playing victim lah ya. Bagaimana kehidupan dalam bunker yang isinya semua buang air di dalam gitu nggak bisa keluar gitu kan. Yang banyak anak bayi segala macam ya urusannya dia kan sampai akhirnya dia komplain di salah satu talk show di Amerika, anak Asparian yang vokal banget tuh bilang ini, kenapa komplain kan kalian yang mulai gitu kan ngapain komplain, can you order the war ketika itu yang menarik ya. Dan mata dunia jadi melek bahwa ternyata mereka tuh nggak sekuat-kuat itu amat ya. Ditambah buktinya negara-negara Eropa mau ngebantu aja masih mikir. Karena malas jadi ikutan. Ya kan? Ngeri juga ternyata sama Iran gitu kan. Ya itu tadi. Karena perbedaan Pak Ari. Mulai dari elit sampai alit. Artinya dari atas sampai bawah. Semua solid. Setuju dengan perang ini untuk balas dendam. Ya tadi, kayak seperti kata Mujtaba, perang harus dilanjutkan untuk membalas dendam para syuhada. Ya termasuk pemimpin tertinggi, panglima angkatan bersenjata, komandan garda revolusi, menteri pertahanan, terus Ali Larijani, ketua Dewan Keamanan Nasional, menteri intelijen Ismail Hatip, dan terutama dia sebut khusus. Akan dia cuma bilang darah para syuhada dan anak-anak SD perempuan di kota Minab. Itu khusus dia sebut. Itu kan artinya kan itu yang membuat rakyat Iran punya perasaan sama. Oh iya anak gue jadi korban. Gimana kalau anak saya jadi korban? Pasti saya akan mendukung supaya untuk dibalas. Nah artinya solid. Rakyat Iran tidak ada yang protes untuk melanjutkan perang. Termasuk penutupan Selat Hormuz. Dan sampai sekarang, makanya sampai sekarang
Tidak ada satupun pejabat Iran bicara tentang gencatan senjata. Tidak ada yang bicara tentang harus berhenti perang. Karena efeknya sudah dirasakan dunia. Karena yang berhak memutuskan perang atau berhenti ya cuma pemimpin tertinggi.